Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu para pendidik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita sampai di perbandingan ke-9 di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu bermain dan bercanda dengan anak-anak. Beliau mengucapkan salam kepada mereka. Beliau juga memenuhi kebutuhan mereka dalam bermain dan bercanda. Ya. Sampai hal itu dilakukan oleh Rasul ketika Rasul sedang mengerjakan perkara yang paling penting, yaitu sholat. Ya, kita dapati Rasul keluar menuju masjid untuk mengerjakan sholat zuhur atau sholat asar. Ya, beliau menggendong Al-Hasan atau Al-Husain. Ya, maka beliau pun maju mengimami sholat. Beliau letakkan cucunya di samping beliau. Ya, kemudian beliau mulai bertakbir dan sholat. Nah, ketika sujud, Rasul itu lama sekali sujudnya. Sehingga setelah selesai dari sholat, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau tadi melakukan sujud dalam waktu yang lama. Sampai kami menyangka terjadi sesuatu terhadap dirimu. Atau telah turun wahyu kepadamu." Ya. Maka Rasul menjawab, itu semua tidak terjadi, tidak ada. Cuman ini loh, cucuku itu menaiki punggungku. Ya. Cucuku bermain di atas punggungku. Dan aku tidak suka untuk tergesa-gesa sehingga cucuku itu puas bermain di atas punggungku. Lihat. Beliau biarkan cucunya bermain di punggung beliau. Padahal beliau sedang sholat. Ya. Dibiarkan Al-Hasan atau Al-Husain bermain sampai puas. Sampai dia turun sendiri. Ya. Padahal sangat memungkinkan toh, untuk sebelum tadi berangkat ke mana? Ke masjid, dia minta kepada istri beliau untuk ini tolong dijaga dulu cucunya, aku mau sholat. Bisa kan? Ya. Atau sangat mungkin Rasul menurunkan cucunya dari punggung. Tapi itu semua tidak dilakukan. Ini dalam rangka untuk apa? Memenuhi kebutuhan kejiwaan anak-anak. Ya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, sering ya kita dapati kalimat yang mungkin buat kita tersenyum ya ketika melihat ada orang-orang dewasa bermain seperti anak kecil. Kemudian komentarnya bahwa itu masa kecil kurang bahagia. Ya. Komentarnya kan begitu. Itu menunjukkan bahwa dulu ketika kecil dia tidak puas dengan permainan yang ada pada zaman itu. Nah, kemudian pernah juga ya, beliau satu hari diundang makan. Maka dia melihat Al-Husain ya, cucunya itu bermain dengan anak-anak yang lain. Ya. Maka beliau ingin memegang salah satu dari anak-anak itu. Ternyata anak-anak itu lari. Ya,
lari ke sana kemari begitu. Dan Rasul pun apa? Ya, beliau tertawa melihat kelakuan anak-anak itu. Ya, bahkan beliau pun ikut bermain, beliau mengejar anak-anak itu. Jadi beliau main kejar-kejaran dengan anak-anak kecil. Ya. Sehingga akhirnya apa? Ya, anak-anak itu pun dekat dengan Rasul, menggelindot dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat bagaimana beliau SAW sebagai seorang pendidik tahu betul kejiwaan anak-anak, tahu betul tabiat anak-anak. Bahwa anak itu apa? Mereka masih kecil, senang dengan permainan, senang dengan bercanda, senang dengan hiburan. Nah, ya. Maka lihat bagaimana beliau mensikapi anak-anak seperti itu. Beliau ketika melewati anak atau ketemu dengan anak kecil, beliau mengucapkan salam dengan mereka. Beliau memberikan penghormatan terhadap mereka. Ya, maka kita dapati Anas bin Malik ketika beliau berjalan ketemu dengan anak kecil, beliau kemudian mengucapkan salam. Dan beliau mengatakan demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu melakukannya. Ya, adapun pada hari ini kita dapati kebanyakan orang tua tidak peduli sama sekali. Ya. Jarang sekali kita dapati ada orang tua yang mau bercanda, apalagi bermain, bersenda gurau dengan anak-anaknya. Tertawa dengan lepas, hangat dengan anak-anak mereka, jarang sekali. Bahkan kita dapati apa? Ada orang tua yang jaim, jaga image. Ya, nggak mau dekat dengan anaknya. Alasannya apa? Khawatir nanti kalau dekat dengan anaknya, nanti anaknya apa? Akan menginjak kepalanya. Tidak lagi menghormatinya. Nah, ini pula yang terbangun mindset, pola pikir pada sebagian guru, sebagian pengasuh terhadap murid-muridnya. Mereka nggak mau dekat dengan murid-muridnya, jaga jarak. Ya, karena khawatir nanti kalau dekat, alasannya apa? Anak-anak tidak akan menghormatinya. Padahal ini prakteknya tidak seperti itu. Kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para sahabat generasi terbaik, mereka dekat dengan anak-anak, bermain, bercanda, guyon dengan anak-anak, tapi ternyata anak-anak juga apa? Masih tetap menghormatinya. Ini harus diperhatikan. Ya, kemudian sisi ke-10 kita dapati bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan motivasi, dorongan kepada anak-anak yang berprestasi. Anak-anak yang memiliki keunggulan itu beliau dorong untuk lebih maju. Beliau mengedepankan ya yang lebih tua di antara anak-anak itu. Ini juga sebagai bentuk dorongan motivasi pada mereka. Ya. Nah, maka lihat di sini kisah Amr ibnu Salamah. Ya. Beliau itu sering menemui para sahabat yang kembali dari Rasul. Sehingga beliau mendapatkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Ya, dari para sahabat yang baru pulang dari Rasul SAW. Sehingga beliau Amr bin Salamah ini menjadi orang yang paling banyak hafalannya dari kalangan kaumnya. Nah, dan di sini Rasul memberikan motivasi. Beliau katakan, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'ana." Jika tiba waktu sholat, hendaknya salah seorang dalam melakukan adzan dan hendaknya yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Dan ternyata Amr bin Salamah meskipun dia itu anak kecil, tetapi beliau adalah orang yang paling banyak hafalannya. Maka beliau
diangkat sebagai imam. Ya, mengimami yang tua. Ini yang harus diperhatikan bagaimana kita memberikan atensi, bukan atensi ya. Kita memberikan motivasi, dorongan. Jangan malah dipatahkan. Ya. Gitu. Nah ini kebanyakan orang tua kan atau sebagian guru disadari atau tidak melakukan, mengucapkan perkara-perkara yang akhirnya mematahkan potensi si anak. Ya. Seringkali kita tidak menghargai ya prestasi anak-anak kita. Misalnya anak kita pulang, kemudian menyampaikan hasil ulangannya. Wah, ayah aku dapat 8. Alah, cuma 8 aja kok bangga. Ya, cuma 8. Gak dihargai. Akhirnya anak, ngapain aku belajar? Toh aku tidak mendapatkan penghargaan. Males akhirnya. Jadi ketika anak misalnya memperlihatkan kebaikan dan tidak kita berikan apresiasi, tidak ada penghargaan, ya akhirnya anak malas. Maka lihat, Rasul enggak seperti itu. Rasul memberikan dorongan kepada anak-anak yang punya prestasi. Ya. Sehingga akhirnya apa? Anak itu akan terus berkembang. Akan terus naik prestasinya. Ya. Karena ada dorongan dari orang tua atau dari gurunya. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.